Maka wahai para orang tua, jika ingin cari menantu, maka dahulukan urusan agamanya. Boleh anda punya menantu yang dia ganteng, dia punya uang, kemudian perilaku yang baik, akan tapi fadfar bidzatid dini taribat yadak, maka dahulukan yang punya agama, yang ngerti agama, kenal Allah. Kalau tidak kau dahulukan ini, maka engkau akan celaka dan engkau akan sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab orang memutus tali persaudaraan. Sebab-sebab, banyak sebab-sebabnya. Di antara sebabnya kalau kita cermati adalah pernikahan. Dan Nabi mengancam, man zawwaja karimatahu bifasikin faqad qata'a rahimaha. Jika ada seorang abang menikahkan adiknya, atau kalau kita bawa, jika ada seorang wali, seorang ayah menikahkan putrinya dengan orang fasik, orang fasik itu adalah pelaku dosa besar. Mungkin dia pezina, mungkin dia tidak sholat, mungkin dia pemabuk, mungkin dia menjudi, mungkin dia adalah orang yang berurus, yang berkecimpung dalam riba. Jika ada seorang bapak menikahkan putrinya dengan orang fasik seperti itu, maka faqad qata'a rahimaha, sesungguhnya dia telah memutus tali persaudaraan. Kalau kita renungi dari sisi mana pemutusannya? Karena apa? Jika seorang bapak menikahkan putrinya yang baik itu dengan laki-laki pendosa, laki-laki fasik, maka ketahuilah sang anak akan hilang bersama laki-laki tersebut. Bahkan bukan sampai di situ, kalau punya anak pun juga sama kayak menantunya. Berarti menjauhkan dari orang tuanya. Maka hati-hati. Maka di sini seorang tua harus waspada. Kalau menikahkan putrinya, jangan hanya mencari yang banyak duit. Banyak duit kelihatannya, padahal hakikatnya banyak utang, kan bisa. Kadang lihat gebiar saja, gebiar kelihatannya kaya, tidak peduli kerjanya apa. Na'udzubillah. Kalau sudah ada orang tua melihat calon menantu hanya sisi gebiar dunia, tidak diperhatikan halal haramnya, dia telah menjerumuskan sang anak. Maka itu termasuk mutus tali persaudaraan. Hukumannya bagaimana? Gede di hadapan Allah. La yadkhulul jannah. Menjadikan sebab anak perempuannya terperosok, terjerumus dalam kehinaan. Maka wahai para orang tua, jika ingin cari menantu, maka dahulukan urusan agamanya. Boleh anda punya menantu yang dia ganteng, dia punya uang, kemudian perilaku yang baik, akan tapi fadfar bidzatid dini taribat yadak, maka dahulukan yang punya agama, yang ngerti agama, kenal Allah. Kalau tidak kau dahulukan ini, maka engkau akan celaka dan engkau akan sengsara. Ini diantaranya sebab perpisahan, keretakan keluarga gara-gara pernikahan. Ada lagi gara-gara pendidikan anak. Ini mungkin fokus kita akhir ini. Anda salah menyekolahkan anak, Anda memutus tali persaudaraan. Kalau sudah, Anda bukan Anda. Kalau ada seorang ayah menyekolahkan anaknya di tempat yang salah lalu tidak kenal Allah dan Rasulnya, maka yang sengsara ayah itu sendiri. Sengsaranya bukan di akhirat saja, di dunia sudah menemukan anaknya tidak mengerti adab, anaknya yang tidak mengerti berbakti. Bahkan bapaknya masih hidup, ternyata anak berkata, ayah mana warisanku? Kan kurang ajar. Bapaknya masih hidup ditanya waris, tuh ada hari ini. Itu kan anak ahli neraka, itu calon ahli neraka, itu kurang ajar. Bapaknya hidup ditanya, ayah mana warisku? Hei anak, kurang ajar banget bertanya waris ayahmu masih hidup. Yang mewarisi itu, yang diwarisi kalau sudah meninggal. Berarti kalau ada seorang anak bertanya tentang ayah mana warisku, berarti dia doain ayahnya biar cepat mati. Oh kebalik, mati duluan kau anak, kurang ajar kau nih. Sama orang tua, waris, hati-hati. Maka dari itu wahai para orang tua, didik yang benar anakmu. Selama ini kan dibahas tentang durhakanya seorang anak kepada orang tua.
ternyata bisa jadi durhakanya anak kepada orang tua karena didahului oleh durhakanya orang tua kepada anak karena salah mendidik. Anak durhaka kepada orang tua masuk neraka, setelah di neraka dia ngomong, ya Allah saya masuk neraka karena saya durhaka kepada orang tua, dan saya durhaka pada orang tua karena ayah ibu saya tidak pernah ngajari saya berbakti, saya disolahkan di tempat yang salah. Bapaknya seret masuk neraka jahanam. Ayo mau apa? Maka dari itu, ayo kita berpikir tentang anak kita yang serius. Anak Anda boleh menjadi seorang insinyur, seorang dokter, seorang gubernur, bahkan menjadi seorang presiden, tapi yang takut kepada Allah, yang kenal Allah,